Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to What Happens During a Time Out episode 31. Masih bersama Mimin yang akan ditemani Inces tentu saja. Red Sparks kembali melakoni sisa laga di round ke-6 dengan hasil minus. Hal ini tentu mengecewakan, namun itulah pilihan dari pelatih. Karena ya sayang aja kalau sekarang menang tapi di babak playoff malah ada pemain inti yang cedera lagi. Kan sakit ya. Sehingga Koejin lagi-lagi mengutus para pemain pelapis plus Noran di lini belakang. Surprisingly, para pemain cadangan bermain dengan baik dan sedikit menyulitkan juara bertahan. Namun di sisi lain Noran yang notabene pemain inti justru bermain kurang sedikit lepas. Yaudah, disclaimer dulu aja, kita lanjut nanti. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Seperti biasa, kita akan ke wawancara kedua pelatih terlebih dahulu. Silakan Inces. Coach, akhirnya Anda lepas dari 4 kekalahan beruntun dengan kemenangan kemarin. Apa pendapatnya? Ya, saya sebenarnya nggak terlalu menganggap ini sebagai hal yang besar atau penting tak ya. Tapi karena situasi di sekitar masih agak berat, terutama karena ada kisah tertentu atau cerita tertentu yang sedang berlangsung, suasana jadi terasa sedikit serius. Tapi para pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan ada yang sampai memainkan alat musik untuk menjaga suasana tetap positif. Hari ini pertandingan akan berjalan dengan cukup penting dan sepertinya hasilnya akan sangat berpengaruh. Di dalam lapangan nanti tentu saja Jiun diharapkan bisa tampil sebagai pencetak poin terbanyak. Sudah lama rasanya sejak terakhir kali dia menunjukkan serangan dengan rasa tanggung jawab seperti itu. Para pemain muda juga menunjukkan koordinasi yang cukup baik dalam persiapan ini. Musim ini Anda memenangkan 2 pertandingan berturut-turut melawan Jongkwanjang, lalu kalah 3 kali berturut-turut. Bagaimana menurut coach? Kalau bicara soal daya serang tak ya, lawan memiliki one two punch yang sangat kuat. Jadi pertahanan kami harus benar-benar siap menghadapi tantangan itu. Sebaliknya dari segi mencetak poin, kami merasa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Lalu bagaimana kinerja tim untuk melawan Jongkwanjang hari ini? Nah, kami juga nggak tahu susunan pemain yang akan diturunkan oleh Jongkwanjang. Tapi sesuai rencana yang sudah kami buat sejak putaran sebelumnya, hari ini kami akan bermain dengan susunan utama. Saat melawan Pink Spider sebelumnya, beberapa pemain sempat beristirahat. Jadi kali ini kami kembali menurunkan skuad terbaik. Hasil pertandingan hari ini juga bisa menentukan apakah kami akan terus bersaing atau tidak, serta bagaimana kami akan menjalani 2 pertandingan ke depan. Apakah kami akan mengerahkan kekuatan penuh atau tidak? Semua tergantung dari hasil ini. Oke, sekarang kita ke pelatih Koejin. Apa pendapat Anda dengan 3 pertandingan tersisa di musim reguler ini, coach? Ya, untuk saat ini yang paling penting bagi kami adalah menyelesaikan liga reguler dengan lancar. Bagaimana kondisi cedera Bukilik dan Park Eun-jin? Kami sedang berusaha sebaik mungkin dan meskipun sulit untuk menjelaskan kondisi tim secara detail, klub juga sudah berupaya maksimal. Bagaimana Anda akan melawan Hyundai Hillstead hari ini? Seperti yang sudah sering saya katakan, saat ini kami belum dalam kondisi terbaik, jadi kami belum bisa bermain dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun yang terpenting adalah para pemain tetap bisa menjaga ritme pertandingan mereka dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk itu. Nah itu dia guys, percakapan dari kedua pelatih dan kita langsung aja, jangan lama-lama, langsung ke set pertama. Di set pertama para pemain berhasil melakukan perlawanan yang membuat Hyundai Hillstead agak kelabakan. Padahal notabene mereka menurunkan pemain inti loh. Tentu hal ini demi mengamankan posisi kedua klasemen sementara ya. Nah di awal set pertama kedua tim mempertontonkan pertahanan yang luar biasa bagus. Walau tentu dari segi disiplin Hillstead lebih unggul, hal yang sangat amat wajar. Kemudian servis Ace Ieda membuat Red Sparks unggul 2 angka ketika technical timeout. Dilanjutkan spike menyilang John Dabin dan error dari Koerim membuat Red Sparks unggul 3 angka dari tim tuan rumah. Tentu optimis dong kita. Namun setelah itu Hyundai secara bertubi-tubi mencetak 3 angka berturut-turut dan membuat skor sementara menjadi imbang 10-10. Di momen inilah pelatih Koejin mengambil time out. 보고 앞차 안 올리면 그때 몸 안 들어가면
Lee Seon-woo dan kawan-kawan berhasil menggertak tim tuan rumah dan kembali unggul 2 angka, gengs. Nah, di skor ini yakni 10-12 terjadi rally panjang yang memperlihatkan kualitas defense dari masing-masing tim. Sayang diakhiri dengan spike out dari Lee Seon-woo. Lanjut, Hyundai kembali menyamakan kedudukan lewat spike keras Moma. Setelah itu terjadi rally lagi yang diakhiri oleh lucky ball Moma. Hillstead berbalik unggul. Di luar itu, Kwak Son-ok bermain lumayan bagus, gengs, di set ini. Kejar-kejaran skor pun juga terus terjadi. Namun beberapa kesalahan atau error dari para pemain Jongkwanjang membuat Hyundai Hillstead terus menambah angka. Sementara itu ketika Red Sparks mencapai skor 16, seolah-olah produktivitas berhenti sampai di situ, gengs. Karena error demi error membuat Hillstead semakin menjauh. Dan di skor 20-16, pelatih Go Hae-jin kembali mengambil timeout. Setelah itu hingga mencapai set point, Red Sparks tidak menambah 1 angka pun. Dan tentu ini adalah hal yang sangat enak buat Hyundai. Yap, mereka pun berhasil mengambil set pertama dengan skor telak 25-16. Set kedua diawali dengan keunggulan Red Sparks lewat sontekan Lee Seon-woo, namun segera dibalas dengan quick attack dari Yang Hyojin. Setelah itu Hyundai benar-benar mengeksploitasi pertahanan Red Sparks, gengs. Mereka terus unggul bahkan berjarak 4 angka di skor 37. Kwak Son-ok dan Lee Seon-woo berhasil menambah keunggulan Red Sparks. Dan yang keren adalah blocking dari Iedam yang semakin memperkecil jarak. Dilanjutkan dengan blocking Seon-woo membuat skor menjadi seri. Tentu tak berhenti sampai di situ aja karena An Yerim berhasil memanfaatkan chance ball dengan baik yang membuat Red Sparks berbalik unggul. Kemudian setelah technical timeout, kedua tim saling jual beli serangan, gengs. Hingga kemudian timeout pertama di set ini diambil oleh Go Hae-jin ketika anak asuhnya tertinggal 3 angka dari tim tuan rumah di skor 10-13. Setelah itu Red Sparks benar-benar hancur. Mereka terus-terusan tertinggal dari Hyundai. Serangan dan pertahanan yang sebelumnya terlihat tak lagi ada. Hanya sebuah gerakan bertahan yang tak kunjung ada solusinya. Lalu apa yang membuat kecewa? Semua tak ada hasilnya. Bak sebuah malapetaka, Red Sparks tertinggal hingga 7 angka. Oh beratnya. Dan di skor 11-18, pelatih Go Hae-jin kembali mengambil timeout-nya. Skor yang begitu jauh membuat langkah teramat lesuh. Harapan untuk mengamankan set kedua itu sepertinya tinggal angan-angan atuh. Aduh. Ya akhirnya Red Sparks harus kembali menelan pil pahit dan lagi-lagi harus menyerahkan set ini ke Hyundai dengan skor serupa 25-16. Set ketiga dibuka dengan keunggulan 2-0 dari Red Sparks. Namun seperti biasa selanjutnya Hyundai mampu mengejar dan bermain saling kejar-kejaran angka. Singkat cerita di skor 11-9 untuk keunggulan tim tuan rumah tentu saja pelatih Go Hae-jin mengambil timeout. 남이나 봐봐 이전에 잘 통할 때랑 안 통할 때랑 그 차이점을 계속 며칠을 얘기하는데 네가 못 봐 그리고 똑같이 하면 그래 되는 거야. 그러니까 그래서 지도자가 감독 코치가 하자는 대로 좀 하라니까. 우리 아까 그게 수비 못할 볼이야. 지금 세네 개 수비할 수 있는 볼을 너무 쉽게 주잖아. Hampir sama seperti set kedua tadi, di atas skor 10 ke atas ya, Hyundai terus unggul jauh, gengs. Wah, di sini udah kayak nggak ada harapan lagi lah.
karena Hyundai unggul sampai 9 angka. Terlebih pasti mental anak-anak Zhongguanjiang udah turun dan ya udahlah, udah suratan ini kayaknya udah harus kalah nih. Alhasil ya set ini kembali dimenangkan oleh Hyundai dengan skor yang sangat mirip atau serupa lah, 25-16. Dengan ini Hyundai berhasil menggeser posisi Red Sparks di klasmen 2 sementara. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang cedera ya dek ya. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 31. Kali ini singkat aja ya. Dan seperti biasa jangan lupa kalian subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. Terima kasih semua, semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan. See you in the next video gengs, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch